Ya, kita sudah dengarkan pidato yang disampaikan oleh pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1, nomor 2, hingga nomor urut 3. Dan tentu saja kita akan bahas malam hari ini mengenai pengundian nomor urut, penetapan nomor urut Capres-Cawapres bersama dengan Bung Henry Satrio yang merupakan founder lembaga survei Kedai Kopi. Selamat malam, Bung Henry. Selamat malam, Abraham. Ya, Bung Henry, kalau kita melihat kelihatannya memang sumringah masing-masing pasangan calon ya. Setidaknya itu yang kita bisa saksikan dan punya komitmen masing-masing untuk mewujudkan satu kontestasi pemilu yang jujur dan adil. Apa yang ingin Anda cermati? Ya, dari situasi atmosfernya memang nampaknya pemilu yang gembira akan dimulai ya. Dan ini adalah garis start, Abraham, sehingga kita bisa lihat masing-masing calon presiden dan wakil presiden itu memiliki optimismenya masing-masing. Dan dari pidato itu kita lihat memang ada ciri khas pribadi mereka yang dikeluarkan ya. Kalau pasangan Anies Muhaimin tetap dengan kata perubahan, Prabowo berusaha untuk menyelimuti atau mengcover beberapa hal yang menurut saya penting itu dengan ciri khasnya, joget-jogetnya. Kemudian yang ketiga Pak Ganjar dan Pak Mahfud, memang keduanya adalah ahli hukum, jadi menyoroti hukum yang terjadi. Menariknya Pak Ganjar dan Pak Mahfud adalah satu-satunya calon tadi yang bicara tentang semangat reformasi. Itu yang luar biasa menurut saya. Yang itu menarik ya, karena pesan disampaikan melalui pidato, dikumandangkan tentu jutaan pasang mata menyaksikan dan jutaan pasang telinga juga mendengarkan. Ya, betul. Dan selain kita juga dengarkan pidato yang disampaikan, apakah kemudian nomor urut ini juga menjadi salah satu pertimbangan, menjadi satu yang menentukan? Dari pengalaman Anda sebagai seorang peneliti dan analis komunikasi politik, bagaimana Anda menilai secara numerik nomor-nomor ini akan mempengaruhi keterpilihan masing-masing pasangan Capres-Cawapres? Ya, kalau untuk Capres-Cawapres, nomor ini memang sekedar simbol ya. Jadi kembali lagi ke ketokohan. Siapa tokoh capresnya terutama. Baru kemudian yang kedua tokoh cawapres, baru kemudian yang ketiga adalah nomor. Ini dibuktikan oleh Pak Jokowi 2 periode. Dia berapapun nomor yang dia dapat, nomor 1 atau nomor 2, dia tetap menjadi kampiun atau pemenang. Gitu ya. Nah ini makanya itu kan dalam konteks 2 pasangan calon. Tapi ini kan pada praktiknya 3 pasangan calon. Menurut saya sama aja, Bram. Jadi dari jurnal yang saya tulis bahkan, itu pengaruh wakil presiden itu kecil, tapi yang lebih berpengaruh adalah presiden. Betul. Dan menurut hasil survei juga setelah itu baru angka. Angka ini akan lebih bermanfaat, justru lebih berguna ya bagi partai-partai politik pengusung, partai politik utama. Tentu. Jadi PKB ini mendapatkan limpahan yang luar biasa dari kampanye 1, kemudian Gerindra dengan kampanye 2, PDI Perjuangan dengan kampanye nomor 3. Jadi mereka ini mendapatkan keuntungan tersendiri tuh. Jangan-jangan mengincar nomor yang sesungguhnya sudah didapatkan sesungguhnya ya, karena akan bawa dampak elektoral tidak hanya kepada capres ya, tapi juga efek tumpahnya bisa dirasakan langsung kepada partai pengusungnya. Betul.